selamat malam semuanya Super Loveku. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan aku adalah Mela Morgan. Jadi untuk yang pertama kali join di channel aku, tidak salah menyebutkan nama. Dan orang yang sudah lama, jangan panggil nama tarot reader lain. Oke? Tidak pada tempatnya. Oke? Ya. Untuk tema saat ini, aku ingin membacakan sesuatu yang terjadi padamu secepat kilat, ya. Kita tetap pada tema yang kita suka, yakni adalah tema cinta, ya. Kenapa sih Kamela nggak buat tema-tema untuk kesehatan? Kesehatan nggak bisa. Keuangan, finansial, dan lain-lain. Simple. Kalau misalnya kita buat video terus nggak ada yang nonton, percuma, pesannya nggak akan sampai. Nah, untuk itu, aku berencana akan membuat sistem membership, ya, dimana untuk membership ini kalian akan mendapatkan video-video yang tidak tayang di umum, dan temanya ini dalam, gitu. Kita akan cek di sini ya teman-teman. Ini masih on progress karena aku harus buat batch-nya. Batch itu yang kayak gift lucu-lucu itu. Didoakan saja ya. Semoga waktuku banyak dan bisa menghibur kalian terus. Aku juga doakan kalian penuh dengan kesehatan dan kemakmuran dalam hidup. Kita akan ambil di sini yang akan terjadi sebentar lagi. Oke. Instan, cepat kilat, nggak pakai lama. Two of Earth, Page of Air, Four of Earth, High Priestess, dan ada kartu Nine of Earth. Aku merasakan ya seseorang di sana pada akhirnya adalah outspoken atau berani untuk menuturkan sebuah pendapat atau sikap ya, bagaimana dia sebetulnya sangat menginginkan dirimu. Four of Earth itu nggak menginginkan kamu tuh kemana-mana ya, dia tuh ngejagain kamu, dia berharap kamu itu tetap sama dia, dan ini memang dia mulai kelihatan ada sisi posesifnya sama kamu, takut kehilangan karena dia juga tidak mau kehilangan keseimbangan dalam hal cinta. Oke. Aku melihatnya di sini ada kartu priority. Priority itu lebih kayak mulai berani untuk mengambil sikap memprioritaskan kamu dibandingkan hal-hal remeh-temeh lainnya. Dan aku ngelihatnya di sini dia lakukan itu memang dari hati ya teman-teman, karena setelah lama berpikir, setelah lama untuk berusaha memahami situasi kondisi yang sebetulnya aku bisa bilang sih hubungan kalian itu complicated ya teman-teman ya, complicated. Tetapi di sini lebih seperti apa ya? Lebih seperti kamu itu adalah orang yang benar-benar, kalau kataku sih, berarti ya buat orang ini. Berarti dalam konteks dia itu kayak nggak mau nggak mau kamu berpikir dia tuh tidak punya sikap gitu ya. Yang selama ini mungkin dia tidak punya sikap ya, bingung. Tetapi di sini aku ngelihatnya akhirnya dia berani untuk bertutur loh. Kalau iya gue mau sama lo, gue gak mau kehilangan lo. Se-egois itu gue. Ya. Dan kita akan lihat lagi. Involving, ya.
Wow, ini keren banget ya teman-teman. Kalian lihat kan ya, yang di atas. Oke. Aku sengaja ya, memang video-videoku itu selalu menampilkan sesuatu dari atas supaya kalian juga bisa melihat dan bisa menilai lah apa yang aku bacakan itu juga ya tidak jauh dari apa yang ada di kartu. Jadi kalau kalian mau aku berhalu-halu, ya I'm sorry to say, aku nggak bisa teman-teman, karena kartunya nggak ngomong gitu. Ya, jadi mohon dipahami bahwa aku nggak bisa. Sebentar, ini aku charge dulu ya, sambil ngecharge sambil kita ngobrol. Ya, di sini ada kartu limitless. Ya, limitless itu sama saja memberikan satu sikap yang membatasi kamu. Seseorang di sana yang aku bisa cek ya, itu ingin tahu kamu lebih banyak dan memang sangat mencemburui, ya, cemburu, memberikan kamu ruang yang tidak bebas lagi, dalam arti dikit-dikit kamu harus lapor, kamu harus ada kabarnya, kamu harus komunikasi dengan baik dengan dia, kayak gitu ya. Karena kenapa? Dia merasa kamu tuh pantas untuk dia. Dan yang paling penting, kita punya kartu soulful connection ya. Kalau kita bilang mengenai soul, mengenai jiwa, ya orang ini sebetulnya kayak memiliki atau mulai merasakan adanya koneksi batin sama kamu. Nah, koneksi batin itu kita dapatnya kapan sih, Kamela? Ya, bagaimana sih kita nih bisa merasakan koneksi batin kita? Itu terkoneksi dengan orang lain ya, dengan orang yang kita sayang. Biasanya paling simpel adalah ada namanya kayak telepati, teman-teman. Ya, telepati itu yang aku bisa bilang nggak ini. Telepati itu nggak bisa kamu setting sebetulnya. Ya, telepati nggak bisa kamu setting. Jadi kalau seandainya dia di sini inget kamu, ketika kamu malam hari kamu bilang besok kamu hubungin aku dong, besok kamu telepon aku dong, jangan cuekin aku, itu nggak akan lama ya, selang berapa hari pasti bakalan terkoneksi, pasti dia bakal hubungin kamu karena dia memiliki feel yang sama dengan kamu. Jadi nggak main-main teman-teman. Kalau masalah kita bicara masalah telepati atau yang kita bisa lihat apa ya, kalau orang-orang itu suka kayak soul connection atau apapun, itu nggak bisa sembarangan sebetulnya. Makanya aku suka menentang atau kurang senang ya kalau dibilang kontak batin kamu tuh semudah itu gitu loh. Padahal enggak, kontak batin itu tidak semudah itu. Itu butuh frekuensi dan energi yang sama. Ya, jadi nggak sembarangan ketika kamu ngebayangin orang, oh orang itu udah pasti ada koneksi sama kamu. Kita harus lihat sign atau pertandanya di sini. Oke. Lalu, apa yang dimaksud dengan self-worth? Dan ada involving di sini, ya. Orang ini merasa kayak mulai berhak untuk mengetahui kehidupan kamu karena dia yakin ya kamu tuh adalah sisi terbaik untuk dirinya. Dengan kita melihat orang lebih jauh, kita makin tahu orang ini pantas untuk kita apa enggak. Bisa mengerti diriku, karakterku atau gimana. Jadi yang aku bisa cek adalah orang ini gak mau lagi kayak seperti main-main ya. Main-main terus kayak yang seperti ku bilang ya cuman status aja, itu gak mau.
udah nggak zaman. Lalu kita buka lagi di sini. Purify ya. Ini kita melihat ya, kalau kita lihat kartu Purify ini ada sayap, kemudian ada kartu Infinity. Purifying itu semacam kayak pemulihan atau penyegaran. Purity. Purity itu lebih kepada kayak keterbukaan, kejujuran, terus sesuatu yang memang dibenarkan ya. Dan aku melihat di sini orang berusaha jujur gitu loh, dengan perasaannya. Jadi kalau kamu nyangka dia cuman datang pergi karena memang dia ada butuhnya sama kamu, dia nggak seperti itu. Kalau dia datang pergi, mungkin cara orang untuk melepas stres itu dengan diem dulu, ya kan? Terus kalau misalnya orang lagi sibuk nggak bisa dihubungin, ya nggak ngehubungin kamu. Bukan berarti dia punya orang lain nggak ngehubungin kamu terus dia koneksi sama orang lain, nggak kayak gitu. Jadi apa yang dia ucapkan itu adalah satu kebenaran. Di sini ada balance and compromise ya. Ibaratnya gampang ya teman-teman. Apa energi yang kamu berikan kepada orang, ya kan berbalik seperti itu. Kalau kamu banyakkan negative thinking atau kamu kebanyakan seperti mikir dia ini udah punya pasangan nih, dia di sana selingkuh nih, ya pasti akan terjadi seperti itu. Karena apa yang kita pikirkan bisa aja kewujud karena ucapan itu biasanya doa kan. Aku punya feeling dia selingkuh, yang belum tentu pasti benar. Dan belum tentu juga kamu bisa membenarkan apa yang menjadi opini kamu gitu loh. Nah itu tolong dikurang-kurangin, terutama untuk kalian yang earth sign ya. Terus untuk air sign ya, jangan punya pikiran yang begitu. Di sini ada magical and miraculous ya, artinya percayalah pada satu keajaiban ya, dimana walaupun situasi kondisinya mungkin tidak seperti yang kalian harapkan. Misalnya aku pengen mendapatkan feedback balik nih dari orang ini gitu, tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin, hanya tidak diberikan feedback yang sama. Percayalah, kebaikan kamu itu akan dibalas dengan hal lain. Mungkin bukan dari orang ini, mungkin kamu akan didatangkan satu kebahagiaan, rezeki, atau apapun itu, atau ketenangan batin. Ya kita harus melihat dari berbagai sisi. Jangan selalu melihat apa yang aku lakukan harus berbalas seperti itu. Jangan, ya. Dan sekarang aku akan buka reaksi-reaksi dia terhadap kamu. Ditunggu ya. Ya, cukup lama untuk aku mendapatkan kartu ini karena ternyata kartu itu seperti bisa memanggil. Kita akan lihat di sini. Hostilities. Yin Yang. Wow. Ada perjuangan dari dia, ada kan aku bilang, ada sisi mempertahankan. Kita keluar kartu tadi Four of Pentacles juga, ya. Ada Yin Yang, ada The Thinking Woman, ada appreciation. Energi dia ini bisa vice versa, energi feminin atau maskulin, ya. Energi feminin maskulin bukan dari gender ya teman-teman. Aku tidak bicara masalah gender, kamu pria atau wanita. Nah, tetapi di sini bagaimana dia bersikap ya. Aku ngelihatnya dengan tegas dia membuat sebuah keputusan bahwa aku melihatnya kamu dan dia itu bagaikan bulan dan matahari. Dua circle yang berbeda namun saling membutuhkan, bagaikan siang dan malam. Energinya ini bisa vice versa, ingat ya. The Thinking Woman ya. Orang ini lebih mengedepankan sekarang namanya emosi. Ya, lebih belajar untuk menghargai. Dan aku ngelihat juga di sini ya, teman-teman. Ini penting ya. Untuk ini salah satu menjadi ciri-ciri. Ini ada masalah finansial dan memang jujur aja dia sangat mengapresiasi kamu karena kamu bagaikan
penerang. Kamu bagaikan orang yang paling mengerti dia dikala kondisi dia ini sedang tidak stabil. Ini ada gudang uang atau brankas uang yang terbuka dan woman holding a coin. Aku bisa melihat di sini ya, karena kita banyak figur wanita. Dia bisa dari earth sign atau water sign, Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, Capricorn, atau Virgo. Energinya banyak feminine soul ya. Aku bukan bilang gender, feminine soul. Ini sangat kuat banget. Dan aku ngeliat di sini ada hostilities. Orang ini tuh sebetulnya kayak misalnya mau dibilang kalau laki-laki banget, kalau perempuan itu feminin banget. Ya, kalau laki itu dia nggak terlalu laki banget. Maksudnya gini, dia tuh lelaki yang lembut gitu loh. Bukan tipe laki-laki yang suka cari keributan, memperjuangkan dengan baku hantam, itu enggak ya. Dia bukan tipe-tipe gitu, tapi dia bertahan. Tipe-tipe lelaki yang bertahan dan halus, yang suka main perasaan, karena laki-laki juga bisa baper. Dan ini untuk sign yang aku sebutkan ini biasanya laki-lakinya agak mellow, baper, bisa jadi pecinta K-pop, pecinta J-pop, I don't know, tapi suka lagu-lagu yang mungkin menenangkan, nggak suka lagu rock. Biasanya kan kalau laki-laki yang ada ya, misalnya suka lagu rock itu ada, tapi lagu rocknya itu yang bermakna gitu loh. Misalnya kayak Aerosmith, kayak lagu-lagu yang ada artinya gitu loh. Ya, indie rock mungkin bisa, cuman ada ininya, ada pesannya gitu loh. Bukan lagu yang jedang-jedeng dangdut apa yang ini, enggak kayak gitu, tapi lebih ada kelasnya ya. Terus di sini sekali lagi aku minta maaf, ada suara anakku lagi nangis ya. Aku juga taruh tidak dan seorang ibu, jadi harus maklum kalau ada background seperti itu. Mohon maaf ya kalau misalnya mengganggu kalian. Aku punya anak masih kecil soalnya. Dan di sini kita lihat untuk kartu tarotnya. Kita akan ambil tarot yang bergambar juga, yang lebih kalian bisa pahami. Di sini ada kartu Queen of Wands ya. Queen of Wands itu sama dengan hostilities ya, memperjuangkan sesuatu itu dengan bisa menggunakan daya tarik, pengaruh, dan lain-lain. Karena Queen of Wands ini adalah tipe-tipe orang yang cantik juga. Aku bisa melihat secara physically orang ini mungkin tidak begitu terang kulitnya ya, dan rambutnya mungkin ikal ya. Aku nggak bisa bilang keriting, tapi ikal ya, ada gelombang-gelombangnya ya. Suka warna-warna cerah, merah, berani ya. Terus dia ini lembut tapi juga tegas gitu. The Devil, wah ini yang bahaya, ini kemelekatan ya. Sekali kamu tersandung rayuan mautnya, kamu bisa langsung jatuh hati. Dan ya, kalau aku bilang dia punya daya tarik itu sangat kuat ya. Karena di sini ada sisi Capricorn. Capricorn itu lebih kayak ketika kamu datang ke dia sesuatu yang misterius, kamu merasa terlindungi. Makanya kamu nggak bisa lepas dari orang ini. Ada kartu The Magician. Kartu The Magician itu lebih seperti kartu yang aku bilang dia punya sisi daya tarik yang sangat besar ya. Daya tariknya besar, kemudian kamu tuh tidak pedulilah apakah ntar nanti dia nih bohong sama kamu atau enggak, penting kamu tertarik dulu gitu. Ini sih ya, kalau misalnya dibilang mau dibawa ke arah baik ya, dia bagus karena dia punya karisma yang besar, tetapi dia juga jago untuk mempengaruhi orang. Aku nggak lihat umurnya muda di sini ya, nggak ada yang umurnya muda yang di bawah 20 itu, nggak ada ya. Di atas 20 sampai ke atas 24 25 lah, atau 40-an ya, umur-umur begitu.
38, 32 ya. Ada kartu Nine of Cups, ini orangnya tuh kayak merasa kadang-kadang suka cepat puas. Orang ini cepat puas, cepat kayak lebih apa ya teman-teman, kayak yang penting gue tenang untuk diri gue sendiri. Ada sisi egois juga untuk orang ini, yang penting gue tenang, yang penting gue bisa mencapai apa yang gue mau. Aku udah cukup gitu loh, aku udah gak butuh untuk melihat sana sini. Bagusnya adalah dia bukan orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Makanya kalau kamu lihat dia nggak punya daya juang, ya kadang-kadang dia tidak punya kayak, dia tidak merasa punya saingan gitu loh. Dia ya dia, dengan caranya dia. Ada kartu Ten of Wands, itu lebih seperti kayak orang yang apalagi dalam kondisi finansial yang lagi seret begini, itu banyak sekali beban, banyak sekali yang dia harus pikul dan dia harus tanggung. Ya, terus di sini ada kartu The Moon. Pergerakannya underground. Dia adalah bukan tipe-tipe orang yang show off. Ya bisa jadi kalau yin dan yang, kamu matahari, dia bulannya. Dia lebih tertutup daripada kamu. The Moon itu adalah misteri. Kita melihat di sini ada dua anjing yang sedang howling, sedang bersaut-sautan ya ke arah bulan. Itu menunjukkan sebuah misteri. Kalau kamu lihat di malam hari ada anjing yang sedang bunyi, sedang menggonggong, artinya ada misteri ya. Kita kaitkan dengan fenomenal yang ada misteri, ngelihat apa, dan ini adalah orang yang pergerakannya kamu nggak pernah tahu kapan dia datang ke kamu, kapan dia bisa cuek ya. Tetapi di sini kalian tuh punya kayak koneksi spiritual juga tinggi. Walaupun dia nggak di dekat kamu, tapi kamu sometimes kayak bisa ngerasain nih, oh kehadirannya ini. Dia juga kayaknya bisa tuh ketika kamu lagi aku lagi kangen sama kamu, dia pun juga feel the same. Dia merasakan hal yang sama. Itu yang aku bisa cek ya. Kita afirmasi lagi. Kita mulai dari sini afirmasinya. Kita punya kartu The Moon dan ada kartu Six of Swords. Artinya apa sih? Artinya orang ini memang dalam belajar ya, itu tidak pernah kayak diumbar-umbar. Misalnya dia untuk move on atau dia punya masalah yang dia harus hadapi, dia nggak pernah ngumbar apapun itu. Mendingan dia membawa bebannya itu sendiri gitu ya. Ten of Wands sama kartu Nine of Swords. Seseorang di sini punya banyak beban yang menjadi pikiran. Jadi aku bisa melihat sih orang ini lagi, apalagi masalah keuangan ya, lagi banyak pikiran saat ini kondisinya dia. Dan ada energi marah juga karena kita punya kartu merah di sini ya. Ada warna merah, hitam, marah campur sedih, emosi, tidak bisa keluar dari situasi ini, situasi beban ini. Bebannya tuh dipikul gitu loh teman-teman. Jadi banyak yang menyuruh dia atau berharap banyak sama dia, selalu diandalkan, dan itu menjadi dia tuh capek di kedua pundaknya. Di sini ada kartu Nine of Cups ya. Dia berasa dengan hanya diam dia bisa mendapatkan sebuah transformasi, atau bahkan dia merasa kayak sudah kehilangan semangat dalam diri dan sekarang ini lebih kayak low profile, lebih kayak mau in silence aja, kayak mati segan hidup tak mau mungkin. Tetapi itu adalah sebuah proses untuk berjalan. Kalau kamu tanya apakah dia bisa depresi, dia depresi tapi dia cukup kuat secara spiritual, jadi nggak mungkin dia melakukan hal macam-macam. Kamu nggak usah khawatir sih sama orang ini. Orang ini bukan tipe-tipe orang yang genit sih. Ada kartu Two of Wands ya di sini. Sekali lagi ya, kalau misalnya masalah preferensi, ini adalah vice versa, dan ini nggak semuanya cocok sama kamu. Ada kartu The Magician dan ada kartu Two of Wands. Di sini dia itu tidak kehilangan cara bagaimana survive, bagaimana dia bisa stay steady dengan keadaan yang harus stabil, dengan
kondisi stres yang banyak, tekanan yang banyak, uang pun juga lagi loss. Kamu bayangin aja, bagaimana uang dan cinta bisa berjalan berdampingan, bagaimana kebahagiaan dan kesedihan itu bisa berjalan berdampingan. Itu nggak mungkin, harus diselesaikan salah satu dulu ya. Jadi kamu harus lebih aware nih sama orang ini. The devil, dia tuh mengikat kamu secara pikiran, teman-teman ya. Jadi secara fisik mungkin dia nggak ada di sekitar kamu, tapi kamu merasa kayak di CCTV-in, kamu merasa kayak dia ini ada di belakang kamu. Dan itu memang terjadi. Sebetulnya secara spiritual orang ini itu punya kayak daya untuk masuk ke dalam pikiran kamu. Ya, kalau kita bilang masalah magic, ya bukan dari magic aja, tetapi dari doa. Aku tidak pernah mau mengkaitkan perdukunan dengan tarot masalahnya. Ya. Dan di sini ada kartu Knight of Pentacles, Queen of Wands, dan kartu Knight of Pentacles. Artinya apa? Yang dia inginkan adalah kestabilan dari lagi-lagi masalah finansial, hidup itu berjalan dengan apa adanya, nggak main-main. Orang ini adalah orang yang berprinsip teguh ya. Kalau Knight of Pentacles itu yang realistis aja lah, gitu loh. Jadi kalau kamu bicara masalah feel, cinta, dan lain-lain, itu selalu dikaitkan dengan dia dengan sesuatu hal yang memang real akan terjadi. Kalau kamu ngajak dia ngayal, aku ini, aku itu nggak akan works. Dia cuma mau ada kenyataan, dia cuma mau ada sesuatu yang memang bisa dijalanin. Karena kita lihat lagi ya, ini ada tekanan dari pikiran. Kalau orang udah ditekan dari pikiran, itu udah nggak ada lagi namanya sisi-sisi halu-halu. Hidup ini hanya realistis, bekerja dan mencari nafkah, menghidupi diri, besok aku harus gimana, itu yang dia pikirin tiap hari. Kita lihat kan ada cash flow, ada gambar uang di sini yang kamu lihat, dia cuma pegang koin. Dia nggak punya uang yang banyak untuk bisa membahagiakan kamu, itu yang dia pikirin. Ya, jadi yang dia punya adalah sebuah hati saja dan kejujuran. Itu kalau kamu bukan tipe materialistis, ya kamu boleh dengan orang ini. Tapi kalau kamu tipe yang, wah ntar gue gimana, ya sebaiknya dari pembacaan ini kamu stop komunikasi sama dia. Karena ini yang terjadi dengan cinta kamu. Oke? Ini yang terjadi dengan cinta kamu. Kita nggak bisa melarang orang untuk mencintai seseorang kan. Dia takut kehilangan kamu, teman-teman. Tindakan terdekat yang dia lakukan, selalu kalau tarot reader itu, kalau nggak kartunya hilang, kartunya nyelip, karena kita udah malas ngitung ya, udah banyak kartu di rumah. Udah kayak museum rumahku. Ada kartu Three of Pentacles ya. Three of Pentacles ini mengajarkan kita ini untuk lebih kayak saling menghargai ya. Mungkin dia tuh ingin menunjukkan showing you something, bahwa dia tuh mampu, dia bekerja dan ini ada hasilnya gitu lah. Ini juga bisa berbentuk kerjasama, atau lebih tepatnya kayak ada pertemuan ya, tetapi ya mungkin juga dia bisa minta bantuan kamu, bisa jadi dia masih bergantung sama kamu karena pada masa sulit dia nggak tahu ke siapa ya. Dia bergantung ketika kepepet aja gitu. Jadi kamu nggak usah takut dia materialistis sama kamu. Di sini dia selalu sibuk dan mencari cara ya. Ini yang terjadi sama kamu. Dia selalu kayak akan hadir di sela-sela kamu, dan dia akan bertahan terus sama kamu. Karena dia melihat sisi kamu itu adalah sisi sesuatu yang membuat dia tuh berkembang. Jadi dia akan stick steady sama kamu. Tuh, kamu dipegang nih, ibaratnya kamu di tangan dia. Jadi dia tuh nggak akan lepas kemana-mana. Walaupun dengan harga diri yang mungkin menurut kamu tuh, lu udah nggak punya harga diri, yang ngejar gue terus gitu. Nggak peduli. Emang udah cinta sama kamu. Ada kartu Five of Swords di sini. Sesuatu hal yang kalian itu akan selalu
selalu dihadapkan pada situasi yang pasti terkait dengan kehidupan ya teman-teman. Mungkin berantem-berantem yang buat dia bete adalah mengenai materi. Ya, saat ini yang dibahas ya materi gitu. Jadi kalian juga kadang-kadang aku ngerasa kayak sedikit kecewa, kok bahasanya materi melulu sih, nggak pernah bahas masalah kita. Karena sekali lagi kamu berdilling dengan seseorang yang realistis di sini. Oke, kalau kamu berdilling dengan seseorang yang realistis, berarti kamu tidak bisa mengharapkan dia ngomongin cinta melulu. Gitu. Lalu kita akan lihat apa sih yang sebetulnya dia ingin utarakan. Selalu ada pengharapan ya teman-teman. Aku melihat dia sangat bergantung dan berharap pada kamu karena kamu disinyalir membawa energi yang baik untuk dia. Kamu ada dalam setiap hembusan nafasnya dia dan langkahnya dia. Setiap harapan, setiap doa, dia selalu menyertakan nama kamu di doanya itu. Aku minta maaf ya kalau selama ini mungkin aku tidak bisa konsentrasi ke kamu, dikarenakan kita lihat masalahnya memang sudah sangat banyak, sangat pelik. Kita nggak pernah tahu kapan masalah internal dia ini bisa berakhir 1000% ya teman-teman, karena kita juga dalam situasi kondisi yang tidak kondusif. Ini kan kayak bencana negara gitu ya. Jadi ya mungkin ada beberapa yang tidak berhasil dalam pekerjaan, terus aku bisa bilang kayak nggak sesuai dengan harapan. Kamu punya rencana ini ternyata fail, gagal, dan lain-lain ya. Dia jujur pengen banget tuh kayak sharing segala sesuatu hal baik ke kamu. Tapi aku nggak tahu ya kapankah itu bisa terjadi. Dia pengen pergi sama kamu ke suatu tempat. Pokoknya abaikan orang-orang lah. Seperti itu. Nggak usah berpikir besok hidup apa. Dia tuh pengen kayak bebas. Dia pengen lepas dari semua masalah ini. Dia pengen memantaskan diri untuk kamu. Dia pengen ada untuk kamu. Ada kartu King of Pentacles. Dia masih punya harapan dan keyakinan mungkin di umurnya yang tidak muda lagi. Dia pengen menghidupi kamu, memprovide kamu dari sisi materi dan lain-lain, membuat kamu bahagia. Kamu minta apa dibeliin, kamu minta apa, kayak begitu ya. Dan di sini kita punya kartu yang baik adalah kamu tuh adalah segalanya. Seseorang yang memang benar-benar aku inginkan dan aku harapkan dalam hidup. Kita lucu ya, bicara mengenai orang ini itu energinya naik turun. Gitu. Tadi zodiak-zodiaknya sudah aku bacakan, sekarang kita tinggal masuk ke nama. Tapi nggak apa-apa sih nanti kalau kalian mau zodiak lagi, siapa tuh ada tambahan ya. Kita ke nama dulu. Ada Z, ada Q, I, E, A, C, N, A, G, dan J. Ini yang kuat untuk nama-namanya ya teman-teman. Kalau kamu melihat nama dia di sini, ya itulah dia. Gitu. Untuk zodiaknya, tadi kita udah punya Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Capricorn, dan Virgo. Kita punya Aquarius, juga kuat, Libra, Sagittarius, Scorpio, Virgo,
Masuk. Dan Capricorn ya teman-teman, ini adalah hasil pembacaan. Untuk nama juga nggak selalu menjadi patokan ya teman-teman, bisa dari zodiak atau energinya aja, jadi jangan terlalu berpaku sama nama doang ya. Mungkin energi ini bisa energi kamu atau energi dia, bisa vice versa, bisa resonate dan tidak. Jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu baper. See you, I love you and bye bye.